sendiri. Tidak ada itu. Itu dinubuatkan ini. Kalau dinubuatkan, kenapa Kayapas sebagai imam besar tahun itu juga bernubuat? Kenapa harus melakukan kesaksian palsu? Kenapa harus membuat tipu muslihat? Kenapa iblis harus kemudian merasuki Yudas? Kalau memang sudah ada nubuatan, artinya sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Kenapa seperti itu adanya? Jadi ketika saudara bertanya, maka yang menjawabnya adalah internal Bible itu sendiri. Maka kalau misalnya ada yang menolak ini, ya saya katakan musuh mereka memang Bible. Silakan saudara yang bertanya tadi sekali lagi baca Yohanes 45. Yohanes 11 45 ayat data 45 sampai 57. Begitu ya. Kita tidak memberikan sebuah penafsiran, tapi itulah yang ada yang tertulis di internal mereka sendiri. Saya kira begitu. Iya, Gurunda. Siap. Sambil menunggu Oten ini, mungkin saya kepingin tanya ini, ada suatu data ini. Yang sebagaimana kita kenal, Gurunda, Kristus itu kan lahir dari rahim Bunda Maria. Sedangkan ada juga Kristus lahir setelah Paskah, 3 hari kematian. Yang oknum yang disembah oleh keleten-keleten ini, yang mana sih sebenarnya? Dan apa wujud daripada yang disembah itu? Ataupun seperti apa itu yang pasca penyaliban 3 hari itu, Gurunda? Mohon pencerahan dulu, Gurunda, silakan. Ini eksternal dulu, eksternal. Al-Quran mengatakan begini. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni. Allah berkata kepada Nabi Isa yang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah, membawa hikmat Injil sebagai pembawa kabar gembira dan kelak akan menjadi hakim bagi mereka. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu selain daripada aku? Itu eksternal. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku tidak pernah mengajarkan. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jadi Nabi Isa menolak itu. Aku tidak pernah. Nah, ketika ada pertanyaan siapa yang mereka sembah, kalau kita ingin mengikuti mereka, mereka menyembah anak Maria. Tapi kenapa kemudian di dalam Matius 7, di internal mereka, Yesus menolak. Yang menyembahnya disebut sebagai pelaku kejahatan. Maka ketika mereka bernubuat, mengusir setan, ngobati orang sakit, sembuh nggak? Sembuh. Mereka bermujizat. Bermujizat gak di situ? Bermujizat. Siapa yang mereka panggil? Yesus. Lalu kenapa Yesus tidak mengenal mereka? Nah, itu pertanyaan besar. Berarti ada Yesus lain yang datang ketika mereka panggil, yang membantu mereka bermujizat. Karena Yesus sendiri mengatakan, ini internal lagi nih. Di dalam Matius 24:24, sebab Kristus palsu. Tuh. Apa? Kenapa Kristus palsu ini? Akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Lalu bermujizat. Lalu melakukan kekuatan-kekuatan. Untuk apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, jelas kan? Internal lagi. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Nah, jelas kok. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jelas internal. Kita enggak mentafsirkan, tapi itu internal. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, itu buktinya. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Selepas daripada itu ada enggak yang pernah mengaku bertemu Mesias di padang gurun? Ada. Apa kata Yesus? Jangan percaya. Jelas. Jelas itu. Jadi kalau ditanya, Yesus yang mana yang mereka sembah? Kalau kita ingin mengatakan Yesus anak Maria, kita terhalang. Apa yang menghalangi kita? Oknum itu mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Kita terhalang itu. Kita terhalang. Maka kalau kita terhalang bagaimana mungkin kita
yang mengatakan yang mereka sembah anak Maria. Sedangkan anak Maria mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masya Allah. Coba, bagaimana ceritanya nih? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maksudnya apa itu? Berarti dia tidak berkata, bukan dia yang berkata, kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit, baik di surga maupun di bumi. Karena dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu permasalahannya itu di situ. Syukran Bunda Mila. Masya Allah. Nah itu dia saudara-saudaraku, sahabatku. Jadi kita tidak memaknai eksternal, tetapi kita memaknai ke dalam. Bahwa apa yang kemudian diajarkan oleh mereka, endingnya diusir. Aku tak mengenal kalian, hanyalah daripadaku. Satu lagi, ini internal juga. Ketika orang Farisi ahli Taurat bertanya, meminta satu tanda. Guru, berikan aku tanda. Berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan tanda satu tanda apapun kepada mereka, angkatan jahat. Selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Itu aja kuncinya. Ini tanda untuk siapa menurut Yesus? Keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk siapa? Ya tanda untuk angkatan jahat. Udah selesai. Kalau saudara kita menggunakan akal sehat, percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga berdasarkan hal tersebut di Matius 12, bahwa hari ketiga berada dalam perut bumi, hari keempatnya sudah tak ada lagi alias keluar dari sana, itu adalah tanda untuk angkatan jahat, maka sudah pasti mereka tidak ingin kemudian menerima tanda itu. Sama seperti misalnya gini, ketika ada pengumuman, para penjahat di Nusantara ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain stempel warna pink di jidat. Jadi seluruh Indonesia ketika ada kemudian manusia lewat di depan kita ada stempel warna pink di jidatnya, kita pasti akan mengatakan ini orang jahat nih lewat. Sudah diberikan oleh negara stempel di jidat mereka dan tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang kemudian. Barakallahu fiik Bunda. Tidak bisa hilang kemudian stempel warna pink ini. Setiap mereka berjalan, kita kumpul, misalnya kita ke pasar, kita lihat ada beberapa orang yang distempel, kita tahu oh ini angkatan jahat ini. Kenapa? Karena sudah dikatakan bahwa angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada orang yang membawa tanda itu 3 hari 3 malam, ya, itu angkatan apa menurut Yesus? Itu aja dulu. Itu tanda apa menurut Yesus? Jadi menurut negara, kalau ada yang stempel jidatnya warna pink, itu tanda apa? Tanda penjahat. Begitu juga kalau ada yang percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga, menurut Yesus itu tanda untuk angkatan jahat. Bagaimana dengan angkatan benar? Angkatan benar itu ya Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Itu iman kita. Ketika dikatakan guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, si guru memberikan tanda kedatangan kepada si murid. Apa tanda kedatangan menurut si murid? Anak manusia akan tampil, akan keluar di tengah-tengah langit, bukan di tengah kubur. Jadi tanda angkatan jahat, anak manusia keluar dari kubur. Tanda angkatan benar, anak manusia akan keluar dari langit. Islam berada di mana? Islam berada di Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Anak manusia akan tampil di langit. Subhanallah. Matius 24 nomor 27, nomor 30. Nomor 29, nomor 30. Jadi tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan benar itu berbeda. Yang satu keluar dari kubur, yang satu keluar dari langit. Islam berada di mana? Keluar dari langit. Yang sebelah yang mana? Keluar dari kubur. Hai, masolang generasi. Sekira begitu, saudara. Hancur generasi, masolang generasi. Masolang generasi. Yes. Selamat malam. Zuma. Sabar tuh Bang. Ada tamu Bang.
Lanjut. CS, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. silakan Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ini Bang, awalnya dari Oten juga ini Bang, Bang Juma. Siap, Tapi masih goyang Bang. siap. Ini ada mau saya tanyakan Bang tentang Tritunggal Bang. Itu Bang. Iya, dulu gimana? Gimana? Di sana kan Ini Bang, Bapak lebih baik abang kan, mohon maaf Bunda. Abang kan Mbak Mualaf, mending Iya, Bang. bertanya Islam, jangan bertanya Tritunggal. bukan Bang. Nanti Bang, itu sampai sana juga nanti Bang. Nggak apa-apa Bang. Yang penting kita ada data, nggak masalah. Silakan. Iya Bang. Kalau data Tritunggal itu kan nggak ada di Bibel itu Bang. Ada Bang, ada. Oh ada, oke. Maksudnya Ada. di sana kan Bapak itu kan sebagai sang sumber, anak itu kan sebagai juru selamat, Roh Kudusnya sebagai penghibur dan penolong. Di situ di dalam Yohanes ada pengakuan Yohanes di situ kan katanya pengakuan Yesus kan dia tidak akan bangkit sebelum Roh penolong itu datang Bang. Itu merujuk kepada siapa itu Bang? Roh penolongnya? Roh penolong itu ini internal ya. Kalau roh penolong itu kita lihat di dalam Yohanes 16. Iya. Tanda-tandanya ketika ia datang dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan itu yang didengarkan, itulah yang dikatakan. Artinya roh penolong ini bukan Tuhan, karena dia masih mendengarkan dari hakikat yang lain. Kalau dalam pandangan Islam, kalau saudara Kristen kan beda lagi. Iya. Dan kita punya hak juga kan, karena Bible itu kan diminta untuk diberitakan kepada seluruh makhluk, termasuk kepada kita. Ketika diberitakan Bible itu kepada kita sebagai makhluk, ya kita punya hak untuk memberikan tanggapan. Ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Itu satu. Yang kedua, dia akan memuliakan aku. Kan itu. Artinya, kalau kita melihat tentang roh penghibur, memuliakan aku, itu hanya ada di Islam. Karena di Islam itu tidak percaya Yesus itu ditampar. Tidak percaya Islam itu Yesus itu diludahin. Yesus itu diseret, ditombak, dibagi-bagikan pakaiannya, kemudian digantung, diarak seperti penjahat. Itu di Islam tidak percaya. Kenapa umat Islam tidak percaya? Apakah karena umat Islam itu tidak merasa bahwa Yesus itu bagian daripada dirinya? Enggak. Justru karena Islam beriman kepada sosok Nabi yang datang di tengah-tengah kaum Israel, maka Islam menolak itu. Umat Islam tidak mau itu. Umat Islam itu berontak hatinya ketika seorang suci diperlakukan seperti itu. Islam tidak terima. Maka Islamnya akan melahirkan sebuah keadaan di mana umat Islam itu memuliakan sosok tersebut. Nah sementara orang sebelah berjuang mati-matian, yang ditampar harus oknum itu. Yang diludahin, yang diseret, yang dibunuh, yang dikutuk harus oknum itu. Artinya ada kekuatan dalam diri-diri mereka yang hasil endingnya harus percaya bahwa yang ditampar adalah itu. Yang semuanya itu. Apakah itu memuliakan? Tidak. Sedangkan kalau kita memuliakan seseorang, contoh nih, ada seorang baru-baru ini karena memperkaos di Makassar, baru-baru kejadiannya bulan ini, kalau nggak salah bulan ini, diarak kemudian oleh massa karena tindakannya itu sudah melampaui batas menurut hitungan orang per orang, tapi bukan hitungan semua orang. Lalu saya ditanya, bagaimana menurut saudara Suma tentang pelaku tindakan kejahatan yang dimassa oleh masyarakat, lalu diusung, diseret kemudian keliling kampung, ya. Padahal oknum tersebut
sudah berupa mayat. Apa yang saya katakan? Ini kejahatan, betul. Kejahatannya betul, berlipat-lipat kejahatan itu. Tapi karena saya memuliakan manusianya, maka saya akan mengatakan, ya mungkin dia salah. Tapi kita sebagai manusia juga harus memperlakukan manusia itu selayaknya manusia. Jangan kita melampaui batas. Rasulullah menghakimi tidak seperti itu. Dan kita tidak lebih hebat daripada Rasulullah. Dan orang yang diarak itu tidak lebih jahat daripada orang-orang kafir pada masa itu. Terus kenapa kita melakukan satu hukuman terhadap orang yang kita sendiri belum tentu suci? Artinya apa? Saya memuliakan orang yang benar-benar sudah bersalah ini. Saya masih memuliakan oknum pelaku kriminal ini. Yang korban ini. Karena dia pelaku kejahatan yang berlapis. Tapi saya masih memuliakan beliau. Tapi kalau yang di sebelah. Katanya Tuhannya. Katanya maha suci. Katanya. Tapi kalau ditanya. Apakah dia betul yang ditampar oleh penjahat pada saat itu? Iya betul. Dia yang diludahi mukanya? Iya. Coba. Apakah itu memuliakan? Tidak sama sekali. Berarti roh kebenaran itu bekerja di kita. Di Islam ini. Apabila roh kebenaran itu datang. Maka dia akan memuliakan aku. Nah itulah yang kita imani sebagai seorang muslim. Karena kita mengaku bahwa kebenaran itu mutlak berasal dari Tuhan. Bukan dari manusia-manusia yang membuat sebuah pengajaran berdasarkan keinginannya sendiri. Saya kira begitu, Bung. Poinnya Bang, berarti roh penolong itu karena pengakuan Yesus kan, aku tidak akan bangkit sebelum roh penolong datang. Poinnya berarti merujuk kepada siapa ini Bang? Kalau kita melihat Bung, eksternalnya dulu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Apa yang diterangkan kemudian di ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari antara ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, kecuali beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Padahal nanti hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka. Nah, artinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, barulah mereka sadar bahwa ternyata roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendapatkan kemudian tuntunan dari Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil hikmah. Itu. Sorry, ayatnya keliru. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwasanya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan segala aspek kebenaran. Nah, kita lihat lagi di dalam Matius, ini internal mereka. Matius 23, apa yang dikatakan oleh Yesus di sana ketika Yesus kemudian mengecam orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Apa kata beliau? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian tidak mau. Kalian tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kata Yesus ini detik-detik Yesus terangkat ke langit. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan ini terjadi? Pada saat kedatangannya yang kedua. Itulah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak akan beriman. Mereka akan berkata, alaihissalam, 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 alaihissalam. Pada saat kedatangannya yang kedua. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, alaihissalam. Tidak akan. Berarti yang datang sebagai roh kebenaran adalah manusia utusan pencipta langit dan bumi
yang datang sebelum Nabi Isa turun menjadi saksi di atas muka bumi ini dan membawa tanda akhir kehidupan di bumi alias kiamat. Sekira begitu saudara. Waktu saya tinggal beberapa menit lagi, teman-teman sekalian. Jangan-jangan yang disembah Oten ini pas penyaliban Gurunda? Iya. Jangan-jangan yang disembah Oten ini pasca penyaliban ini ikan bilis ini Gurunda ini. Karena banyak permintaan di bawah. Teman-teman di bawah yang mau naik Kristen, ya diketik tiga aja, tiga ya. Dan sahabat-sahabat yang ada di bawah silakan di follow akun-akun yang ada di atas. Akunnya Bunda Mila silakan di follow. Ya, Oten yang mau naik ketik aja angka 3 supaya kita tahu. Oh ini cuplis. Ya, mana angka 3-nya? Angka 3 mana? 5.000. Bang Zuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma mau Bunda, kemana? maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dewa. Kebetulan ada janji dengan pihak Bank Mandiri, Bunda. Mau survei lokasi. Lah. Iya, lihat lokasi. Saya lihat. Iya Bun. Iya. Kita cari ini. Hah? Makasih Bunda. Kita cari peluang untuk bisa membantu teman-teman kita mualaf, Bunda. Iya, ya itu sesuatu yang baik lah, yang bagus gitu. Saya Amin. yakin bisa lah. Iya Ntar Bunda, makasih. lanjutannya di belakang layar aja. Masya Allah. Ya, siap. Ya, sebelum abang dah turun, abang dah mau pergi, saya mau mengucapkan semoga abang dah dengan kebaikan abang dah ini mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Amin. Amin ya Allah. bagi Amin. kami sebagai apologet Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan keberanian kepada abang dan kita semua dalam membela agama. Kemudian Amin. semoga abang menjadi duta bagi kami semua, bagi umat Islam, khususnya bagi kita yang ada di negara Indonesia ini, untuk menunjukkan bagaimana abang dah itu memberikan kita motivasi untuk membela agama kita. Dan semoga juga abang menjadi contoh untuk kita semua, bagaimana kita ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang logis dan agama yang rasional. Saya dari diri pribadi memang kepada abang ini fans sekali sama abang. Walaupun saya dengan abang ini baru 3 kali dengan ini saya ketemu sama abang Sekomal. Semoga abang menjadi contoh bagi kami semua sebagai apologet Muslim yang membela agama bang. Terima kasih abang. Amin. Kita baca dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah. Allah pernah berfirman kepada Bani Israel, di mana firman Allah itu adalah sebuah ketetapan. Apa kata Allah di sana? Man katala nafsan bigairi nafsin aw fasad fil ard faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'a, kata Allah. Jadi dalil ini menjadi dasar pijakan kita kemudian berapologet dengan ikhlas, ridho. Kita sebelum buka komal, sholat 2 rakaat, wudu, niat karena Allah. Karena Al-Quran mengatakan barang siapa yang menghidupkan satu manusia, maka dia sama halnya menghidupkan seluruh manusia. Satu orang kita hidupkan hatinya yang mati, itu sama halnya kita menghidupkan seluruh manusia. Bayangkan kalau gara-gara lisan kita orang hidup batinnya, yang tertutup akalnya, yang tertutup matanya, kupingnya. Lalu kemudian kita menjabarkan tentang Islam, tentang kaidah-kaidah dialog materi Islamologi, Kristologi. Mereka kemudian tersadarkan, hatinya terbuka, jiwanya hidup, rohnya hidup. Kata Allah,
itu sama halnya kita menghidupkan seluruh umat manusia. Maka berbanggalah kita yang punya sentuhan hati untuk masuk ke dunia apologetik. Luruskan niat kita, insya Allah. Begitu juga teman-teman kita, bayangkan nih, memberikan gift, menafkahi, itu sama halnya menafkahi, memberikan kemudian ruh kepada komal-komal, memberi semangat orang-orang yang betul-betul niatnya tulus untuk Allah, untuk agama. Maka dari nafkah itu, yang diberikan itu, mereka gunakan membeli pulsa, membeli minuman, masuk ke dalam tubuhnya, sanggup dia berbicara satu ayat, dan akibat penyampaiannya itu bisa membuat orang jadi tersadarkan, maka pahala itu mengalir. Mengalir itu. Bayangkan satu manusia nih, satu manusia kita hidupkan, keturunannya ada 7 atau 8 atau minimal 3 atau 2 atau 1. Dari satu keturunannya punya anak nanti 2. Dari cucunya punya anak masing-masing 3. Dari cucunya, cicitnya masing-masing 3. Begitu seterusnya. Sampai hari kiamat, hanya satu orang kita hidupkan. Sama halnya kita menghidupkan seluruh manusia. Itu kata Quran. Itu kata Quran. Wa man ahyaha faka'annama ahya nasa jami'a. Jadi karena ini kita sudah lakoni, sahabat-sahabatku, teman-temanku, karena ini kita sudah lakoni, kita sudah ada di dunia seperti ini, maka jangan kita rugi. Jangan sia-sia. Luruskan niat kita sehingga detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun, semuanya penuh dengan amal jariah. Bukan hal yang kosong, bukan hanya pepesan kosong. Kita hadir hanya membuang-buang waktu saja. Tapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, kita buka komal untuk dinul Islam agar orang-orang bisa tercerahkan, itu bisa mendapatkan nilai yang positif berupa amal jariah. Begitu juga sahabat-sahabat netizen. Ikhlas karena Allah, ingin cari ilmu, ingin memperkuat akidah, bukan ingin menonton orang yang mencela, ingin menonton orang yang saling memaki, enggak. Bismillah, buka HP, mudah-mudahan hari ini ada keberkahan, ada ilmu yang bisa kami dengarkan, lantas kemudian kami ajarkan kepada keturunan kami. Lakukan itu terus menerusnya. Kenapa? Karena ini dunia kita. Ini dunia yang kita geluti. Kita bukan ustadz, kita bukan dai, kita bukan ulama, tapi kita hanya sekedar apologetik, seorang kristologi, seorang islamologi yang menyampaikan yang tentu ya punya batasan-batasan disebabkan karena keterbatasan ilmu. Nah, untuk itu mari kita luruskan niat, segala sesuatu yang tidak baik kita tinggalkan. Jangan peduli orang kecil. Orang besar itu memiliki jiwa besar. Orang besar itu memiliki jiwa yang besar. Orang yang besar senantiasa berpikir tentang sesuatu yang besar dan berjiwa yang besar itu senantiasa hatinya muarah, kehidupannya, pikirannya, kekuatannya, cakupan hidupnya, rutinitasnya selalu berada di samudra keilmuan. Bukan hal yang sia-sia. Maka tinggalkan segala yang sifatnya khurafat, yang tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Satu kalimat dari saya sebagai orang yang dituakan di sini kepada teman-teman saya, guru-guru saya yang ada, bahwa biarkanlah orang lain menggunakan pakaiannya sendiri. Cukup kita menggunakan pakaian kita. Kalau dia terlihat mulutnya kasar, tingkahnya kurang ajar, perbuatannya tidak baik, tindakannya mencerminkan perbuatan yang buruk, itu karena pakaiannya. Itu karena pakaiannya. Biarkan dia menggunakan pakaiannya sendiri, kita cukup dengan pakaian kita sendiri. Apa itu? Pakaian tawadu, pakaian rendah hati, pakaian yang ikhlas hanya karena Allah. Tidak bisa hari ini kita belajar. Belajar, 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 dan belajar. Tak ada kata untuk berhenti dari belajar. Belajarlah menuntut ilmu mulai dari taman kanak-kanak sampai pada taman makam pahlawan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Sekali lagi, mari kita menjadi seorang apologet, menjadi pendukung apologet, menjadi penyimak apologet yang takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, percayalah, kita akan selalu tersenyum
dengan kejahatan-kejahatan orang. Karena kejahatan orang terhadap kita itu adalah penggugur dosa. Mungkin dulu waktu kita masih kecil, waktu kita masih muda, waktu kita masih remaja, orang tua masih hidup, pernah sekali dua kali kita nyakiti hati ibu. Pernah sekali kita merasakan kemudian menang berdiskusi atau berdebat dengan ibu, dengan ayah. Seorang pakar Islam, Imam Syafi'i berkata, apabila kamu berdebat dengan bapakmu, dengan ayahmu, tentang sendal misalnya. Seketika kamu berdebat dengan ayahmu tentang sendal. Lalu saat kau berdebat, ayahmu merendahkan suaranya dari suaramu. Maka sesungguhnya kamu telah durhaka kepadanya. Kita berdebat nih kepada ayah, bukan kepada ibu, baru ayah. Lalu ayah dalam keadaan berdebat kepada kita, dia rendahkan suaranya setelah dia tinggi. Artinya kita sudah durhaka sama dia. Mungkin karena kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka orang-orang mulia ini, ya sehingga kita dalam kehidupan kita itu nggak lurus aja, senang, bahagia, happy. Kadang kita disakiti orang, kadang kita punya niat baik, tapi dinilai jahat oleh orang. Kadang kita punya niatan untuk membantu, tapi dianggap tidak baik oleh orang lain. Dan kita rasakan itu sebagai pukulan. Ikhlas, anggap itu penggugur dosa. Anggap itu sesuatu yang mencuci kesalahan kita kepada ayah yang sudah tidak ada, ayah yang masih ada, ibu yang membesarkan kita dan pernah kita sakiti hatinya. Mungkin kita dilarang keluar malam, tapi kita tetap keluar malam. Apa yang ada dalam hatinya? Sulit dia tidur. Ya Allah, gimana anakku di luar sana? Itu sebenarnya membuat kita sudah berdosa sama mereka, kepada orang tua kita ini. Nah, mungkin ada cara Allah, daripada aku siksa kamu di nerakaku, mending aku siksa kamu dengan sakit hati. Kamu terima nggak sakit hati itu dikarenakan orang-orang yang tidak baik ini? Kalau kamu ikhlas, nerakamu kuhapuskan. Rasakan sakit hatimu dengan ikhlas. Cukup dengan doa kepada aku, ya Rabb, ampuni mereka yang tidak tahu tentang nilai-nilai sebuah kebaikan, tentang nilai sebuah keikhlasan. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya boleh di sini karena saya tidak menggunakan akun ini selama saya ada aktivitas dengan mitra kerja. Saya boleh, kalau memang masih boleh di sini, parkir di sini silakan aja. Saya akan tutup mic-nya saja sambil saya prepare untuk melakukan kegiatan. Sahabat-sahabatku sekalian, saya juga manusia biasa sama seperti kalian. Saya ada pada posisi ini karena saya memang sudah lama, sudah hampir berapa tahun, 20-an tahun di dunia apologet. Bukan karena saya cerdas atau bukan karena saya lebih pintar, enggak. Cuman karena saya lebih dulu mencicipi dunia dialog. Jadi saya jangan terlalu dipandang orang yang istimewa, orang yang lebih dari kalian, enggak. Kita sama. Cuman karena saya lebih tua, lebih dulu dari kalian. Tapi kalian jauh lebih hebat. Kalian punya semangat yang luar biasa. Begitu ya netizen. Kalian jangan berkecil hati. Wah, kami hanya pendengar. Enggak. Waktu, ruang, kemudian harta yang kalian sisihkan untuk dunia apologet ini, itu semua akan menjadi saksi di akhirat bahwa kalian adalah orang-orang yang peduli terhadap agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, kitalah ini yang menyimak, yang menyaksikan. Banyak orang yang memiliki banyak waktu, tapi mereka lebih disibukkan main game, main yang lain. Tapi kita ini alhamdulillah masih di tengah-tengah kesibukan, kita kemudian memperhatikan dunia apologet. Oh iya, saya cerita sedikit teman-teman. Ini kenyataan saya kebetulan kenal dengan seorang ibu baru-baru meninggal, belum sepekan yang lalu. Beliau sangat baik. Beliau adalah kakak dari seorang artis ya. Yus Yunus ya, yang yang artis ini, bukan yang penyanyi dangdut. Presenter dengan apa beliau itu ya. Nah, kakaknya itu hampir setiap saat ngechat ke Bang Suma. Saya ketika membawa kajian di acaranya teman kita, sahabat
Hashim, Bang Hasim di Jakarta. Dan ketika saya kemudian membawa kajian di acara BMC di Bandung, sehari sebelum saya memberikan kajian, beliau cetakkan saya baju, beliau sendiri yang buat. Saya pakai di acara itu. Kemudian di acara saya dengan Kodondi berdua yang baru-baru ini, itu baju yang kupakai juga dari tangan beliau. Hari Rabu beliau meninggal kalau nggak salah hari Sabtu apa hari Minggu beliau meninggal. Jam 1 malam dia chat saya, dia bilang gini, Bang Zuma, ibu kena bronkitis. Dia kirim video dan fotonya. Ibu lagi di rumah sakit. Jantung ibu sehat, semuanya sehat, cuman ada bronkitis kata dokter. Doakan ibu ya Bang Zuma. Mudah-mudahan apa yang selama ini saya dengarkan dari apologet itu bisa menjadi senjata saya untuk melembutkan hati saya, menghapuskan kebencian-kebencian saya kepada teman-teman saya yang dulu, menghapuskan kemudian dendam saya kepada teman-teman saya yang dulu. Saya bilang gini, ibu kenapa gitu, ada apa, kenapa cerita yang lalu-lalu, enggak Bang Zuma, chatnya masih ada sama saya. Dan anaknya barusan kemarin hubungi saya juga, Kanda, Bang, ibu meninggal dunia. Saya kaget. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Hampir setiap saat ibu itu chat, kirim video, kirim foto kalau saya lagi nyimak Bang Zuma lo, saya lagi ini Bang Zuma lo. Dan ibu ini hampir semua apologet Islam yang ada di pusat itu dikasih baju sama beliau. Baju kemeja untuk tampil sebagai apologet ketika ada acara-acara offline. Yang kasih Kang Santang baju baru-baru ini kan ada kan ya, baju warna biru, itu dari dia tuh. Nah, untuk itulah teman-teman sekalian, berbahagialah ibu kita ini, semoga beliau diberi kemudian nikmat oleh Allah, masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Dan saya mohon kepada semua yang ada di sini, kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi yang telah meninggal dunia, kita kirimkan bacaan Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya di sini boleh ya, masih ada 2-0 kan? Nanti kalau misalnya ini saya sambil nyimak. Saya akhiri dari materi saya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Siap. Sedikit Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya, Bol. Mudah-mudahan menyentuh hati setiap yang menyimak ini. Benar-benar. Amin. Ya. Allah kita dibersihkan Semoga dari Allah memberkahi iri abang. dengki dan Amin. dibersihkan hati kita dari hasad, iri dengki. Amin. Makasih Bunda. Ya. Semoga Allah memberkahi abang dengan ilmu dan hikmah membela agama. Kami Amin. bersama Kita terus semuanya. dengan abang. Amin. Insyaallah, amin bang. Oke, dilanjut teman-teman. Bang Dalbo silakan. Dinda Dewa lanjutkan. Iya, izin bang. Sebelum Dewa Siap. turun, Dewa mau buka komal jam 9 sama Pak Iya. Datuk gitu ya. Baik, ini bang, apa sih? Dewa jadi lupa ngomong apa barusan. Datu siapa? Datuk ini Pak siapa? Padang. Pak Datuk itu yang di Padang. Oh, Betul. siap. Yang bantuan ini Ya, ya. tadinya sih Dewa cuma mau nyimak aja di bawah karena rame kan, ada Bang Jual pasti rame. Cuma tadi karena ada seger-seger aja bang, makanya Dewa pengen naik. Karena Dewa rindu bang, jujur aja. Dewa rindu ngehina orang bang. Bener, ngehina orang Dewa rindu. Dulu kan dia sering Dewa, kalau Dewa pengen ngehina orang kan dia selalu diundang sama Dewa, ya kan? Biar naik lah. Dan ini pun dia kasihan juga bang. Dia kan kemarin sempat yang namanya frustasi masalah pernikahan. Pernikahannya itu kan tidak direstui sama orang tuanya.
Sementara Siapa? seger-seger udah seger-seger, Oh, seger-seger kedong. udah cinta mati sama si perempuan itu. Tapi orang tuanya nggak mengizinkan, saudaranya nggak mengizinkan. Kenapa Karena saudaranya nggak mengizinkan? Ya karena dia karena mau nikah sama anak monyet, Bang. Sama anak monyet dia mau menikah. masuk generasi. Nggak bunda, Dewa lagi kangen pengen ngehina orang, pengen si seger-seger. Bener, pengen kangen aja itu. Dan ini Barusan terakhir aja dikasih dari Dewa ya. tausiah gimana sih Bang Dewa Hah? baru dikasih tausiahnya seperti itu. Sekarang Iya, ketawa. iya, iya. Baik, Dewa izin pamit. Akhir dari Dewa, tadi Bang Juma menceritakan mengenai soal orang tua kita, ya kan? Jika ibu adalah ratu tanpa mahkota dan bapak adalah raja tanpa singgasana, mudah-mudahan orang tua kita diterima di sisi Allah tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Itu Allah, aja. amin Bang Dewaku, makasih. Baik, Dewa izin pamit semuanya ya. Bunda Mila, makasih banyak Bunda Mila ya. Moga Allah balas kebaikan Bunda Mila dengan pahala. Amin ya Allah ya Bang. Amin. Pak Dalbo, Bunda Rati, Pak Edus, Bang Juma, Dewa mau buka kamar dulu. Bang Terapi, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini kakaknya Hade Yunus, kenal kan? Oh, Hadi Yunus ya kenal. Kakaknya beliau Bun yang dekat dengan kita, yang dukung kita Banget juga. ya, sampai chatting terus ya. Iya Bunda. Dia sering hampir tiap hari sedikit chat. Karena dia sudah menganggap kita sebagai anaknya. Iya, Nah, iya. kakak kandungnya beliau ini, kakak kandungnya Deus. Nah, anaknya beliau juga ada artis juga tuh. Itu yang ngabarin kita, Bang, ibu meninggal dunia tadi malam, tadi subuh. Adalah. Nantilah kalau Bukan saya mening- pulang kita kumpul Bang. Iya, Bang iya, Zul, Bunda. kita mau pilih Insya Allah, Bu. Insya Allah, artis Bu. yang mana Insya Allah ya. Siap, Bunda, siap. Bang Umar masih sempat ketemu ya. Iya, Bunda. Kasih ya, Bun. Ya. Semuanya ya. Sama-sama. Oke, dilanjut. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, oten-oten yang mau naik, Kok hari ini suaranya silakan. perempuan? Mbak Rati. Perempuan dia. Iya, tapi kemarin siapa yang ngomong? Suami. Hah? Iya kan kemarin yang kita ngobrol. Saya nggak pernah dengar suara Mbak Rati. Saya nggak pernah. Oh lain kali. Sorry. Lambangnya yang Lain. sama, namanya lain. Lain. Sorry Bun. Sorry Bun. Kan yang punya lambang itu kan banyak. Jadi Bang Dalbo izin, izin Kamila dinaikkan dulu. Berarti masih di luar Bambayu negeri. Linda lemon. Cabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adikku. cari oten. Ya, silakan oten-oten ketik 3 naik lagi. Yang belum follow akun di atas silakan di follow ya. Assalamualaikum. Di follow Salam juga Bunda Mima. akunnya Bunda Mila. Waalaikumsalam. Semoga dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya Gurundaku. Semangat selalu Gurunda. Amin. Ya, untuk saudara kita Kristen yang mau naik diskusi ya kepada Bang Dalbo mungkin karena Gurunda Bang Suma lagi rehat sementara waktu ya. Ada Linda Pendeta Lemon dengan Abanda Bang Edos. Jadi yang pertama itu bawa adab ya, yang kedua harus bawa data yang kuat gitu ya sebagai pembanding karena Anda berhadapan dengan Bang Dalbo yang juga sangat paham dengan Bible Anda itu sendiri gitu ya. Jadi Anda dihadapkan dengan apologet yang bukan seperti yang kamu kira mungkin ya, mudah kamu patahkan argumennya, tetapi ini lebih by data mereka ya seperti guru kami Bang Dalbo dengan guru Bang Suma dengan yang lainnya. Seperti itu teman-teman Kristen, silakan naik nih ada temanya. Bang Terapi hari Ya. ini bahagia banget sampai dapat 2 paus itu gimana sih? Iya, Kamila, saya berterima kasih sebelumnya kepada Kamila
dan yang lebih indah dalam Bercanda, hidup saya bercanda. pagi ini. Kenapa? Iya, Bunda Mila, saya saya Rapi, di- Bang Rapi, ya ya Bang Rapi, ya Diko. cair dong, Ya. cair. Jadi gini, Adinda Go Pendeta Lemon. Ya, apa Saya Bang? secara jujur, ya, saya secara jujur bahagia sekali ya. Yang terinti di sini adanya Benda Bang Suma ya. Ini sebagai bentuk rahmat Allah ya, sehingga beliau ada waktu ya menyempatkan waktunya kepada Komal kita gitu ya. Juga ada Gurunda Bandalbo ya, semuanya Kamila juga ya Bang Edos. Jadi ini bukti bahwasanya kita memang betul-betul berjuang karena Allah, selalu ada di barisan Gurunda kita Bang Suma. Saya jujur ya, sebelum saya ada keberanian untuk berdialog atau buka komal, saya selalu mengamati Abang Suma selama berapa tahun. Mungkin sekitar ada 10 tahun kalau nggak salah. Makanya izin Gurundaku Bang Suma, ciri khas yang selalu saya ingat adalah kita ketika serius menerapi oten tuh, kamu diam, kuciluk, biar ku terapi kepalamu. Nah, inilah makanya kenapa saya termotivasi untuk menggunakan akun terapi oten, karena Bang Suma. Ya seperti itu Kamila ya. Betul. Dan Masya Allah akhirnya juga diperkenalkan sama guru kami Bang Dalbo. Ya inilah bentuk nikmat dan bahagia kami juga kepada Kamila dan semuanya. Adinda aku Pendeta Lemon dan Bang Edos juga. Ya. Ya Allah, mungkin sehat barokah. Ya, jadi Saya itu yang pribadi sih, teman-teman Bang, gini, Kristen. Bang. Iya Bang Edos. Ya, saya pribadi sih gini. Sedikit Bang Ini Edos. saya memang lama Bang Edos, kali. sedikit. Iya, Pendeta Bang, Lemon. sedikit. Ah. Sedikit. Abang-abang yang di bawah ya, guru-guru, saya nggak tahu siapa ini. Tolong dong dibantu dong, dibantu akun saya ini, akun baru ini soalnya ya, abang-abangku ya. Oke. Rasain. Iya, kalau saya pribadi gini Bang, saya ini sama dengan Abang Dak Zuma ini memang kalau umpamanya Abang ini nih, walaupun komalnya itu kosong, saya pingin naik sekali. Cuma gini ya, saya itu merasa bangga sekali ketika saya bertemu sama atau saya komal sama Bang Zuma ini. Karena kenapa? Karena dari saya ini, mulai dari naik komalin 2001, saya ini mungkin sudah kenal lama juga sama Bang Dalbo. Mungkin kita itu hanya naik di komal-komalnya Bang Wan dulu kan. Walaupun di situ, jadi yang membuat saya termotivasi sama Bang Zuma ini ketika dia ini bukan dialog ya, dia ini berdiskusi santai saja sama Bang Nefros itu. Saya termotivasi sekali dengan Abang Dak. Host, cari oten host di bawah kayak begitu, ada berapa orang tuh? Coba lihat. Oh iya, silakan. Atau Bang Dalbo nih, saya nggak ngerti mana yang oten mana bukan. Banyak oten di bawah, saya juga nggak tahu yang mana listnya. Ya Ini itu dia sih. Kak Dalbo, karena sekarang oten sudah Makanya- pintar. Makanya Raja saya Tebu katakan siapa Raja ketik Tebu? 3. Ya, Yang mau naik oten ketik 3 sebagai petanda. Iya, itu dia Kamila. Yang saya maksud Kamila sekarang Oten itu pintar karena namanya nggak berbau-bau Kristen lagi ya. Kalau dulu kan ada Oten, Lambertusnya, ada aja Langkernusnya, ya kan? Gini Bang Lemon, sayembara. Yang naik, oten yang naik tahan 1 jam atau 2 jam saya kasih 100 koin. Dah, ayo. 1 menit. Jangan 1 menit. Pendeta Lemon nyamar saja jadi Oten. Nggak mau saya Bang, nggak mau saya, berdosa saya nanti, nggak mau saya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Pagi Saya bangga saudara-saudaraku. bisa masuk komal ini saudaraku. Saya Iya. Pak Cukup, artis komedi nasional saudaraku. Saya Pak Indro, artis juga di sini, saudaraku. Siap. Mudah-mudahan di komal ini saya banyak belajar saudaraku, karena selama saya masih hidup saya ingin belajar di atas langit ada langit saudaraku. Masya Allah. Ya. Jadi judulnya ini mantap sekali saudaraku. Judulnya mantap. Jadi ini yang bisa menerangkan harus orang-orang yang punya ilmu goib. Dalam arti ilmu laduni saudaraku. Jadi nanti coba saya terangkan. Kalau saudara percaya enggak apa-apa, enggak percaya enggak apa-apa saudaraku. Lanjut silakan. Yang ditanyakan kepada saya siap saudaraku. Oke, Abang siap. Kristen. Tunggu dulu. Abang Abang Kristen. Kristen ya? Saya Islam saudaraku. Oh, nggak perlu saya tanya, Bang. Tempatnya ini nanti ini room Islam untuk Islam. Ya, Ini oke. oten. Gitu Bang. Bang Dalbo, Bunda Mila, ini di atas Bang Dalbo ada juga nih tamu ini, deteksi siapa Tunggu nih? dulu, Kristen tunggu atau dulu. Muslim?
supaya kita tidak seperti Komal Oten ya. Ya oke, abangnya Delsan, makasih sudah naik. Kita turunkan dulu ya. Terima kasih Assalamualaikum saudaraku. Kalau memang warahmatullahi. ini khusus roomnya Kristen, saya terima kasih karena saya ini memberikan ajaran di luar dari Wajar aja di pasar loak. Enggak gini Bang, dia tuh ingin apa namanya, ingin belajarkan kita tentang ilmu goib. Berarti dia ini tahu tentang bagaimana mengetahui pikiran orang kan, seperti itu. Saya mau tanya tadi itu. Oh, ilmu-ilmu Apa kota. yang saya pikirkan? Ayo tuh, sapa dulu Detek. tuh. Oke kali. Detek, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. ada yang ingin disampaikan, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Deteksi. Bukan kakak-kakaan deh, kita butuh Oten. Iya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa saya turun, izin turun. Thank you. Iya, Didarati, sabar dulu abang aku, Bang Deteksi. Didarati, bisa nggak sih karena itu kakaknya Adindaku, Adindaku turun dulu ya, Diko ya. Ntar baru naik lagi ya. Kita kasih waktu Bang Deteksi. Ada Mandalbo nanti juga ya. Boleh ya, Diko? Tapi iya. Oke, makasih ya Diko ya. Kita butuh satu. Nanti dibawa aja ya, baru kita ini. Iya, assalamualaikum adikku. Naikkan lagi, Oten. Iya, saya sedikit mengisi Bang Edos ya. Jadi kenapa sampai saya sematkan tema ini, apakah Yesus Tuhan? Karena saya mengambil satu ya, narasi dan ajaran Yesus yang sangat fundamental ya di dalam perdiskusian yang kita bahas, termasuk guru-guru kita yang kita hormati, Guru Bang Suma, tentang adanya diksi di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal, itu engkau harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kan di situ ada 2 poin. Poin pertama, Yesus mengajarkan, mengisyaratkan untuk hidup yang kekal itu harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Begitu banyak data tentang Yesus tersebut bahwa beliau ini adalah utusan ya. Nabi, rabi gitu ya, banyak gelar hal itu gitu. Nah, kemudian saya coba memberikan satu data pembanding dari narasi Paulus di 1 Korintus 8 nomor 6. Di situ diksinya ada satu Allah dan Yesus Tuhan. Kalau saja Yesus sebagai utusan, kenapa sih Paulus ini mengabadikan Yesus sebagai Tuhan itu gitu loh Bang Edos. Silakan Abang Edos. Oke, terima kasih Bang Da. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang diksi dalam Yohanes 17:3 ini sebenarnya menarik. Di situ dikatakan kan kalau dalam bahasa Yunani kan ginosko. Dan seperti itu. Jadi kata mengenal dalam konteks ini tidak hanya berarti mengenai secara intelektual saja, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Kalau seumpamanya teman-teman Kristen mereka paham tentang hal ini, kan di situ mengenal secara pribadi, mengenal tentang hubungan yang intim kepada Allah, dan memiliki makna yang mendalam yang saya katakan itu tadi. Jadi konteksnya itu Yesus mengenal, Yesus ini berbicara, kalau umpamanya kita pakai apa namanya, kalau orang Kristen bilang ini, itu ada apa namanya judulnya itu, biasa judulnya itu. Jadi konteks itu doa Yesus itu di situ. Jadi mengenal Yesus Kristus itu hanya sebagai utusan yang memiliki hubungan pribadi dengan yang intim kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Bapa. Kalau dalam Islam kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ memahami kehendak. Memahami karakternya, apa sih utusan itu, apa sih Allah itu, kan seperti itu. Berarti kita mengenal esensi dan hakikat. Mungkin seperti itu dari saya Bang Da. Mungkin Bang Darbo bisa melanjutkan. Lanjut. Iya, ada tamu tadi. Maaf Bang Edo. Iya. Jadi sebenarnya sangat jelas ya. Yesus ini sebagai penyampai pesan ya. Nah, kalau kita lihat Yesus ini ya,
ketaatannya dengan hukum Taurat juga dinyatakan gitu ya. Ada di Bible Lukas itu ya kalau nggak salah. Saya lupa ayatnya di mana, tapi narasinya begini. Setitik dari hukum Taurat itu bila dibatalkan gitu ya atau ditiadakan, maka taruhannya langit dan bumi itu lenyap. Bayangkan Bang Edos. Nah itu satu. Kemudian yang paling pokok pentingnya adalah Yesus ketaatannya ya sampai menyerukan kepada Bani Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu Esa. Ya, bukan 1, 2, 3 gitu loh. Nah ini yang menjadi polemik karena adanya konsep Trinitas dari saudara kita Kristen, Bapa, Putra, Roh Kudus seperti itu. Nah kemudian bahkan Yesus dalam Matius mengatakan seperti ini narasinya. Engkau jangan sembarang menyebut Tuhan di bumi ini, karena hanya ada satu Tuhanmu, yaitu Dia di surga. Jadi ini sangat penjelasan yang rasional ya untuk kita jadikan penalaran gitu. Nah, lalu ada ya Bang Edo seperti Paulus misalnya begitu gagah perkasanya menyatakan bahwa di Galatia 1:1 dia dipilih bukan karena manusia ya, juga bukan oleh manusia, tapi melainkan Yesus Kristus katanya di situ. Dan Bapa yang memilih dia dan membangkitkan di antara orang mati, itu kurang lebih narasinya. Jadi menarik tentang Paulus ini. Yesus sudah mengatakan, jika ada yang berkata di situ ada Mesias, di sana ada Mesias, jangan kamu percaya. Tetapi ketika ada perjalanan Paulus ke Damsyik, dia melihat cahaya. Ya, lalu kemudian bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ini seolah-olah dramatis sekali Bang Edo. Ya, nah itu tadi. Kemudian Paulus tersebut dengan kegagahannya sampai menyatakan di Filipi 1:18, baik maksud jujur ataupun berdusta, aku tetap bersukacita memberitakan Injil. Bahkan tidak sungkan-sungkan dia mengatakan, aku sudah dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Luar biasa kan. Nah sementara kalau kita berangkat kepada perjanjian di Yeremia ya, perjanjian lama, aku akan menjadi, ini narasinya begini Bang Edos, aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Aku tidak pernah mengutus mereka. Nah jikalaunya ini benar, kalau Yesus itu dinubuatkan ya sebagai sosok, berarti apa korelasinya dengan Yesus menyatakan, Paulus menyatakan bahwa dipilih sedalam kandungan ibunya, bahkan dipilih bukan karena manusia dan juga bukan oleh manusia di Galatia 1:1. Nah, bagaimana melihat ini Bang Edos tentang analisis Anda? Silakan Abangku. Oke. Ya, saya bisa dapat catat tadi ini mengenai taruhan antara langit dan bumi ketika Taurat ini yang bisa dihilangkan. Jadi hanya itu, panjang sekali narasi Abang. Kalau saya jadi Oten bingung juga Bang. Jadi gini, saya bisa tulis itu tentang pernyataan ini. Saya titik dari hukum Taurat itu dihilangkan, maka taruhannya langit dan bumi. Jadi gini. Ada Bang, ada di bawah teriak, naikkan aku. Bertahan 1 menit dapat koin. Tapi syaratnya harus jujur ya, Bang Sang. Selamat malam. Selamat petang. Silakan tanggapi. 1 menit aja 1 jam. 1 menit tanggapi tema yang diberikan kepada host. Itu langsung mau bertanya malah. Ini temanya Bang. Ini kan room kalian. Seharusnya kalian boleh bertanya. Tidak, kalau nggak boleh silakan kalian bertanya. Iya, tanggapi aja ini. Ya aku Setelah bertanya. tanggapi, Boleh kau jawab bertanya jujur atau tidak? Boleh, tapi minimal tanggapi dulu ini. Pertanyaannya baik-baik Dalbo. Kau jangan ribut dulu. Langsung bertanya dia. Tanggapi dulu temanya Om. Boleh nggak jadi manusia sejenak saja? Ya, jadi tidak boleh bertanya. Bukan tidak boleh, tanggapi dulu temanya. Itu loh. Saya mau bertanya, boleh atau tidak? Iya, boleh, tapi minimal tanggapi diam dulu dulu. temanya. Saya buat pertanyaannya, diam. Boleh, jadi temanya nggak mau ditanggapi? Hah? Nggak mau tanggapi tema? Kau tahu apa tentang Yesus? Iya, silakan tanggapi temanya. Itu makanya aku bilang, kalau kau tahu tentang Yesus baru buat tema seperti itu. Tanggapi.
Siapa yang tahu tentang Yesus? Apa Kristen? Kagak lah. Boleh nggak saya bertanya? Boleh, Ya tanggapi udah, temanya silakan. dulu. Tenang, Dalbo, tenang. Oh, enggak mau tanggapi temanya? Hah? Enggak mau, takut. Karena kau nggak ada ilmu, tahu? Oh, iya, kalau nggak ada ilmu, kasih ilmu dong. Ya Saya siapa udah, Yesus? kau kan nggak tahu tentang Yesus. Iya, kalau saya nggak tahu, silakan sampaikan ke saya. Yesus ini loh, Dalbo begini loh. Gitu. Jadi saya menjelaskan itu kau terima. Iya, silakan, silakan. Oke, tenang ya. Siapa Yesus itu gitu? Ya silakan, silakan. Mau siapa Yesus, mau ini Yesus ya silakan. Pertanyaanmu apa? Biar ku jawab. Ya siapakah Yesus menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Di mana ada situ temanya itu? Apakah Yesus Tuhan itu judulnya? Kau mana? Ya kau masih nanya lagi. Silakan, 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 silakan. Dalbo. Ya silakan, silakan. Dah, tenang ya. Kau dengar. Kau jangan ribut. Nah, apakah Yesus Tuhan? Ya benar. Itu jawabannya Dalbo. Itu aja. Ya. Kalau saya katakan Yesus adalah hamba Tuhan. Hah? Kalau saya katakan Yesus adalah hamba Tuhan. Bisa jadi. Ketika Yesus jadi hamba, siapakah Tuhan? Bang Dalbo izin sedikit boleh nggak sebelum lanjut diskusi? Ya. Saya mau ngasih tahu, nih saya di daerah elitnya di LA, namanya Beverly Hills. Nah, keramaian mau Natal ini cuma begini aja nih, lihat nih pohon. Di setiap jalan dia bangun pohon. Tapi begitu nanti malam malam 25 malam itu nanti malam nggak ada lagi yang ke gereja. Di sini aja mereka kumpul foto-foto nih. Lihat nggak sekarang? Kelihatan kan? Gila, kau baru diambil aja kau framing. Oke. Udah, kamu. Iya, kelihatan. Inilah hebohnya Natal. Iya, kau di hutan. Ada lagi yang ke gereja. Sudah. Ada lagi. Enggak ada gereja ya, oke. Mila. Ada lagi yang ke gereja nih. Kalian lihat Betul, semua orang di jalan ya, di jalan foto-foto. Nih foto-foto di jalan begini. Inilah kehebohannya nih. Kalau apa bulan Desember tuh lihat. Tuh. Oh iya. Nanti besok saya naik ke tempat lain ya. Saya posting lagi. Saya posting lagi besok yang lebih heboh lagi. Jadi setiap kota, setiap daerah, setiap tempat shopping center itu ada yang beginian. Tuh, lihat ke atas nih. Tuh. Jadi begini aja. Jadi Kristen seru kan? Iya, sudah. Nggak ada religius lagi, nggak ada. Kristen udah hilang di sini Bang Dalbo. Udah habis. Ya, Kristennya jadi tuyul. Buktinya itu apa? Ya sudah Bang. Mana pohon Natal? Sabar. Oke. Ya, sekarang kita lanjut. Iya, sekarang kita lanjut. Ketika Yesus dikatakan hamba, diakui hamba, siapakah Tuhan? Jadi kau pikir Yesus itu hanya hamba? Dalbo? Iya Om. Kau pikir Yesus itu hanya hamba di dunia ini? Saya Dengar tanya dulu. ketika Yesus hamba, Jadi kau siapakah Tuhan? pikir, dengar dulu, makanya aku bilang kau nggak tahu Yesus siapa, kau sosok tahu. Dengar dulu. Kok marah Bang? Biasa-biasa aja. Diam dulu Dalbo, tenang. Tapi jangan marah lah. Tenang Dalbo, tenang. Tapi jangan marah. Makanya aku bilang samamu, kau harus pandai dulu siapa tuh Yesus. Jangan kau bilang Yesus itu hanya hamba. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Sebagai utusan, sebagai hamba. Terus? Sebagai Allah. Apa lagi? Pertanyaanku Jangan kau bilang sederhana. sebagai hamba aja. Jangan kau jadi botol. Iya, pertanyaannya sederhana. Ketika Yesus datang sebagai manusia, sebagai hamba, untuk bantuan-bantuan yang sedang